제발. 누구요? 지금은 야근 위에다. 또 않을 것이고 다만 이름 미상, 특징 반모지리. Episode 2 dari To My Beloved Thief dimulai dengan Unjo yang berlari setelah mencium Pangeran Yiyol. Dia menyadari bahwa dia perlu kembali dan menjelaskan alasan dirinya menciumnya. Menariknya, Yiyol juga mencoba mencarinya, sehingga mereka saling melewatkan karena pergi ke arah yang berbeda. Saat jam malam semakin dekat, Unjo mengenakan pakaian baik Jongnya dan pergi merampok rumah kepala inspektur. Kali ini, dia mencuri beberapa mangkuk nasi dan rumput laut, serta meninggalkan gambar lain. Keesokan paginya, dia mendengar para budak kepala inspektur memuji Gildong. Kemudian, malam itu, dia hampir tertangkap oleh pengawal Yunbok. Untungnya, Unjo memiliki izin keluar rumah pada jam malam. Pengawal Yunbok menyebutkan jika Gildong mempunyai seorang asisten yang merupakan seorang janda yang telah membantu kasusnya. Pengawal Yunbok juga tanpa sengaja mengatakan jika janda itu telah diinterogasi. Unjo menyadari jika mereka mungkin mencurigainya. Dia mengantarkan beras dan rumput laut curian kepada janda itu dan pergi. Sementara itu, Pangeran Yiyol tak henti-hentinya memikirkan ciuman itu dan motif Unjo di baliknya. Ia meminta Daechu untuk memanggil semua dayang istana keesokan paginya. Pada saat yang sama, para menteri melapor kepada raja tentang Gildong. Gemnok memperingatkan para pejabat bahwa Gildong mungkin mencoba mengungkap korupsi mereka. Di sisi lain, para menteri terus menghujani raja dengan pujian. Ia kemudian mengatakan kepada Gemnok dan Sekretaris Im jika pujian itu membuatnya tidak nyaman. Ia lebih menyukai Minjik, yang jujur. Seketika itu juga, Sekretaris Im memberi isyarat kepada Gemnok untuk mengalihkan perhatian raja. Dalam kilas balik, kita melihat momen ketika Minjik berani berbicara jujur saat Sekretaris Im memuji raja karena menghukum Minjik karena tulisan-tulisannya yang tidak bermoral. Setelah pertemuan itu, Sekretaris Im bertemu dengan Minjik di rumah pelacuran setempat. Minjik berterima kasih kepadanya karena telah menyetujui pernikahan yang akan datang antara Unjo dan putranya. Dia berjanji akan mengembalikan hadiah pernikahan, karena dia tidak ingin Unjo merasa terbebani oleh mertuanya. Sayangnya, Minjik tetap tidak menyadari niat sebenarnya Sekretaris Im terhadap Unjo. Sesampainya di rumah, Unjo mencurahkan konflik batinnya kepada ibunya. Ia mengaku sedang membahas alur cerita sebuah buku, padahal itu adalah kisah ciumannya dengan Yiyol. Awalnya, ibunya mengatakan ciuman itu terjadi karena cinta. Setelah mendengar bahwa wanita dalam cerita itu bertunangan dengan orang lain, ibunya menyebut wanita itu sebagai wanita yang tidak bermoral. Di istana, Pangeran Yiyol pun meminta nasihat dari para dayang dan Kasim tentang ciuman itu. Mereka semua sepakat bahwa ciuman itu terjadi karena cinta, dan wanita itu melarikan diri karena menganggap hubungan itu terlarang. Pangeran Yiyol memutuskan bahwa mereka mungkin benar karena Unjo mengira dia adalah budak yang gila. Kemudian, dia mengakui semuanya kepada Daechu, dan para dayang tanpa sadar menggodanya lagi. 무슨 반응이 한결같으냐? Di pasar, Haerim bertemu dengan Noul. Alih-alih menyerangnya, Haerim setuju untuk mendukung hubungannya dengan Jae. Tindakan itu membuat Noul terkejut, dan dia dengan marah memperingatkan Jae jika dia sudah muak berpura-pura menjadi kekasihnya untuk membuat Haerim cemburu. Jae memutuskan bahwa ia perlu mengubah taktik untuk menghindari pernikahannya. Ia terus bermain panahan dengan Dail dan Sengbaik. Dail menantang Sengbaik, mengklaim jika Unjo dapat mengalahkannya dalam panahan. Untuk membuktikan pernyataannya, ia memanggil Unjo dan memintanya untuk bermain demi kehormatannya. Unjo setuju dengan syarat Dail harus memutuskan hubungan dengan teman-temannya dan fokus pada ujian pegawai negerinya. Kondisi itu membuat Jae kesal, dan dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Unjo. Dia menyuruh Unjo menembak apel yang diletakkan di atas kepala Dail. Unjo menegur Jae karena menghukum kakaknya. Jae menjelaskan bahwa dia menghukum Unjo dengan menyuruhnya untuk menembak kakaknya. Unjo berhasil mengenai sasaran yang lebih jauh. Panahnya mengenai burung yang terbang yang membuat semua orang terkesan. Sementara itu, Pangeran Yiyol meminta Daechu untuk mencari keberadaan Unjo. Daechu mencarinya ke pasar dengan membawa lukisan wajah Unjo. Sementara Daechu mencari Unjo, Yiyol menuju ke kantor polisi untuk melanjutkan penyelidikan terhadap Gildong. Seorang petugas lain melaporkan jika Unjo mungkin telah melihat Gildong malam sebelumnya. Dia bertemu dengannya saat pencarian malam. Pangeran Yiyol dan Yunbok memutuskan untuk mengunjungi Hieminseo untuk menginterogasi Unjo. Pada saat yang sama, Unjo melihat pengumuman buronan di pasar tentang Gildong. Dia berpikir akan lebih baik untuk bersembunyi sementara waktu. Kembali ke kantor polisi, Ibu Suri melakukan kunjungan mendadak dan mengancam Yunbok karena mendukung hobi Pangeran Yiyol yang sering mengunjungi kantor polisi. Ia merasa kecewa ketika Pangeran Yiyol memintanya untuk berhenti berharap padanya. 기다라는 걸 안 하시면요.
Yunbok dan Pangeran Yiyol menuju ke Hyeminseo. Di sana, mereka bertemu Haerim, yang menyebut pangeran bodoh setelah melihat poster buronan dirinya yang terpampang di area pasar. Untungnya, pangeran tidak tersinggung dan bahkan menyelamatkannya ketika dia hampir tersandung. Sayangnya, mereka tidak dapat bertemu Unjo karena sedang libur. Saat mereka berada di sana, seorang petugas lain melaporkan jika kepala inspektur telah membawa janda itu untuk diinterogasi. Pangeran Yiyol menyadari bahwa Gildong membawa beras dan rumput laut curian itu kepada janda yang sedang menyusui. Dia memerintahkan para petugas untuk menjemput janda itu dan membawanya untuk diinterogasi lagi. Di rumah kepala inspektur, pemilik rumah mempermalukan janda itu di depan umum dan mengambil semua barang miliknya sebagai hukuman. Unjo mencoba memohon belas kasihan atas nama janda itu, tetapi kepala inspektur mengusirnya. Tak lama kemudian, janda itu dibawa ke kantor polisi. Ia mengaku bahwa Gildong memberinya beras dan menjelaskan bahwa ia tidak mengenal siapa Gildong. Dia hanya tahu jika Gildong muncul setiap kali dia lapar dan tidak punya makanan. Ternyata Gildong sudah melakukan ini sejak lama dan meninggalkan catatan yang meminta orang-orang untuk merahasiakan makanan tersebut. Janda itu sangat berterima kasih sehingga dia melupakan permintaan tersebut. Berkat cerita janda itu, Pangeran Yiyol menyadari jika Gildong akan menyerang lagi di rumah kepala inspektur. Dia menunggu di atap rumah di daerah sekitar kediaman kepala inspektur. Benar saja, Unjo yang mengenakan pakaian baik Jong malam itu muncul di rumah kepala inspektur. Dia terkejut melihat Pangeran Yiyol, pria yang pernah diciumnya berada di atap. Pangeran Yiyol masih berasumsi jika Gildong adalah seorang pria. Yiyol berjanji tidak akan mengejarnya selama Gildong tetap berada dalam batasan yang bisa dia tangani. Dia tidak bisa menyalahkan Gildong karena membantu rakyat, tetapi dia tidak ingin Gildong bertindak terlalu jauh atau mencampuri politik negara. Dengan begitu, dia bisa melindungi Gildong dengan caranya sendiri. Namun, Unjo terus bertanya-tanya apa maksudnya saat dia terus memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut. Sayangnya, dua petugas melihat Gildong yang berada di atap dan mulai membunyikan alarm. Unjo mengira jika Pangeran Yiyol berniat mengulur waktu dan kemudian Gildong melarikan diri. Pangeran Yiyol terluka saat mencoba menghentikan petugas mengejar Gildong. Ia berhasil menghentikan pengejaran dan meminta petugas untuk mundur. Sementara itu, Unjo kembali ke Hyeminseo dan mengenakan seragam tabibnya. Sang pangeran mengikuti Gildong dan kehilangan jejaknya di dekat Hyeminseo. Karena terluka, ia memasuki kompleks untuk mencari perawatan. Ia bertemu Unjo dan mengenalinya sebagai wanita yang mencuri ciuman pertamanya. Ia adalah wanita yang sama yang sebelumnya salah mengira pangeran sebagai budak gila di pasar. Episode ini meningkatkan ketegangan saat pengejaran antara Pangeran Yiyol dan Unjo. Cerita ini semakin memperkuat tema salah identitas, di mana Unjo mengira Pangeran Yiyol adalah seorang budak gila. Sementara itu, Pangeran Yiyol mengira Unjo adalah seorang wanita bangsawan yang sedang berjuang. Di akhir episode, kita disajikan adegan menegangkan saat mereka akhirnya bertemu sebagai Tabib Hong dan Pangeran Yiyol. Ironisnya, Pangeran Yiyol tidak tahu jika Gildong adalah Tabib Hong. Namun, batasan antara dua kepribadiannya semakin kabur setiap saat. Situasi semakin rumit karena Pangeran Yiyol ingin berusaha dengan cepat agar bisa mengungkap rahasianya. Sejauh ini, To My Beloved Thief berhasil membangun ketegangan romantis dan psikologis antar karakter dengan sangat baik. Drama ini menampilkan warna-warna yang indah dan sinematografi yang mengesankan, yang tidak mengecewakan. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya. Buat yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe.